Pakai ini juga. Oke. Oke. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang hari ini saya hadir di sini lagi di Surabaya. Sering saya ke Surabaya ini Bapak Ibu karena memang ada beberapa kegiatan dengan klien saya di sini. Tapi hari ini ada clicker ya. Saya bisa pinjam clicker sebentar. Saya harus setting timer Bapak Ibu. Sebab kalau saya udah ngomong biasanya saya susah berhenti gitu ya. Karena kalau ngomong masalah sengketa orang biasa seneng gitu ya. Kalau ada masalah tuh seneng gitu. Izin Bapak Ibu taruh ini ya, karena saya harus taruh ini di sini. Oke, sekali lagi perkenalkan nama saya Henry Januar. Saya sering dipanggil Chief Henry. Saya seorang konsultan, memang di bagian pelestarian harta sebutnya. Apa itu pelestarian harta? Kok harta dilestarikan? Iya, karena harta itu punya manfaat, manfaat itu harus diteruskan, dan waktu diteruskan ternyata ada hal-hal yang sederhana yang hari ini Bapak Ibu harus pelajari dan ketahui. Jadi hari ini kita belajar sama-sama termasuk saya. Saya punya klien di Surabaya itu lebih dari 10 orang yang menggunakan jasa saya untuk melakukan perencanaan pelestarian harta. Nah, ngomong pelestarian harta tuh nggak lepas dari sebagian besar tuh ilmu waris. Jadi kalau ditanya ke apa kompetensi saya apa nih Bapak Ibu bisa lihat. Saya seorang inheritance paralegal, saya bagian hukum keuangan khusus lintas distribusi harta. Saya juga belajar hukum waris Indonesia secara faraid atau Islam. Saya juga belajar family business dan kebetulan terakhir saya baru mendapatkan diploma legal studies untuk orang yang mempunyai aset di luar negeri, mewariskannya dan bisnis di luar negeri. Gitu. Tujuannya apa? Karena di Indonesia ini banyak banget hal-hal yang aneh-aneh, Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, saya mau bilang begini. Ada 1677 pasal yang mengatur pindahnya uang atau harta dari pemilik baru ke pemilik lama ke pemilik baru. Ya, saya sudah belajar dari 2014. Apakah hafal semuanya? Tentunya enggak. Tapi karena kebiasaan membaca dan punya klien, lama-lama saya paham apa yang terjadi. Nah, itu yang mau saya sharing hari ini. Nah, saya juga menulis sebuah buku mengenai pelestarian harta dan fungsi produk keuangan dalam rangka supaya tidak terjadi konflik bagi sengketa bagi si penerima waris. Nah, malam hari ini diskusinya spesifik harta atau sengketa. Kita mulai Bapak Ibu. Jadi intinya gini, kalau kita ngomong waris, waris itu proses. Proses pindahnya uang, pindahnya harta yang kita miliki dari pemilik yang sekarang ke pemilik baru. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, kalau seseorang meninggal dunia, siapa sih pemilik harta berikutnya? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Ini ada orang tua nih, meninggal dunia. Siapa sih pemilik berikutnya? Ahli waris. Bapak pernah ikut kelas saya? Langsung nebaknya tepat gitu bahasa hukum. Karena orang biasa kalau pertama kali dengar dia ngomong anak, istri gitu. Bukan bukan salah. Tapi kalau ngomong langsung anak, langsung istri itu tidak tepat. Karena ahli waris belum tentu istri, ahli waris belum tentu anak. Tergantung hukumnya. Nah itu yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita mau ngelihat itu dengan cara melakukan pemahaman bareng-bareng. Contoh ya, saya mau nanya sama Bapak Ibu supaya nanti di akhir sesi Bapak Ibu banyak bertanya. Karena saya nanti di sini sampai malam kok. Jadi Bapak Ibu yang terakhir pulang, saya nggak akan pulang sampai yang terakhir pulang. Jadi mohon nanti malam pulang. Kalau enggak, saya nggak pulang-pulang. Nggak apa maksud bercanda Bapak Ibu. Jadi gini, kita mulai melakukan sebuah pertanyaan begini. Kalau misalnya Bapak Ibu hari ini boleh memilih pada saat itu ya, membuat sebuah usaha, kira-kira. Kalau kita bikin usaha, paling enak tuh usaha sama kongsi temen apa sama saudara, Bapak Ibu? Jawabannya sama saudara, Pak. Ada alasan khusus kenapa nyebut sama saudara? Karena sudah kenal, lebih percaya, gitu ya. Nah, jadi sama saudara lebih enak, Chief Henry. Dan bahkan hari ini kalau bisa jangan ngajak siapa-siapa, pinjam aja tuh nama saudara. Kan gitu, bener nggak sih Bapak Ibu ya? Karena kita mau memulai sesuatu. Sama teman agak susah. Mau dimintain tolong nanti nyuruh teman sendiri, suka nggak, suka sungkan gitu. Tapi pertanyaannya, kalau anak nanti terima usaha, yang paling enak tuh terima usaha nanti bermitranya sama saudara yang papanya, apa sama teman papanya? Karena si anak ini akan meneruskan usaha papanya. Papanya bermitra sama saudara. Kira-kira ini anak nanti yang nerima lebih seneng kalau papanya kenapa-napa bermitranya sama temen bapaknya apa sama saudara bapaknya. Kenapa, Pak?
Lebih mudah. Iya, kalau sama saudara tantenya bawel. Biasanya sih gitu alasan-alasannya. Kenapa? Karena di Jakarta saya punya klien begitu. Papa saya ini lucu ya. Profesional aja sama temennya. Kenapa mesti sama saudara? Gitu. Karena kalau udah di saudara, rebutan susah, dibilang gitu. Cuman ini kan pilihan hidup ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa kita atur. Atau gini deh, kita ganti. Pertanyaannya sekarang kita ganti, kalau ini aset pribadi. Saya hari ini punya uang banyak Bapak Ibu. Terus saya disuruh berinvestasi di antara dua, beli properti atau naruh duit di deposito tabungan di bank lah. Kalau Bapak Ibu suruh milih, milih yang mana? Hari ini nih, lebih senang naruh duit deposito, apa senang perkembangannya lebih baik naruh duit di properti? Ayo, silakan jawab Bapak Ibu. Mau jawab lagi Pak? Lebih senang yang mana? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Deposito. Kenapa deposito? Ayo, kenapa deposito? Lebih liquid gitu ya Pak? Wajar, wajar. Nah, waktu ditinggalin ke anaknya Pak, anaknya milih semua deposito. Sementara kita punya rumah, dua anaknya nggak mau. Nah, rumah itu punya siapa nanti? Paham Bapak Ibu ya? Anaknya akan berebutan deposito, bukan berebutan rumah. Kenapa? Karena anaknya bilang itu liquid. Nah, yang cilaka adalah kita gabung sekarang dua pertanyaan. Gabungnya apa? Bagaimana kalau Bapak Ibu membuat usaha bersama keluarga di atas tanah milik pribadi, gitu ya? Lalu membuat usaha, usahanya PT sama saudara, yang kayak Bapak bilang gitu ya. Sementara anaknya juga minta deposito. Paham Bapak Ibu ya? Nah ini nggak bisa dirangkai Bapak Ibu. Mau apapun yang terjadi nggak bisa dirangkai. Takutnya malah jadi sengketa. Nah oleh karena itu maka hari ini kita belajar melihat ini jauh-jauh hari. Karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Bapak Ibu. Yang ada kita harus merencanakannya saja. Yang baik berdasarkan hukum keuangan. Bukan berdasarkan hukum. Nah gimana caranya? Apa yang kita pelajari, harta itu punya dua hal Bapak Ibu. Punya manfaat dan punya nilai. Satu-satu kita akan lihat. Chief, jadi kalau saya punya harta, saya punya usaha, saya punya aset, apa dong yang harus saya lakukan? Prinsipnya nih Bapak Ibu, jangan terlalu mudah membagikan harta ke anak. Jangan. Prinsipnya adalah kalau Bapak Ibu punya usaha, Bapak Ibu punya harta, nikmati buat diri sendiri dulu. Prinsipnya MAN. M, manfaatkan buat Bapak Ibu dulu, bagi pemilik. Lalu apa yang dilakukan? Bapak Ibu amankan masa depan kita. Karena kita tua ditinggal nanti itu sama anak. Ya, banyak tuh panti jompo gitu, gitu orang tuanya ada di sana gitu ya. Karena anak nggak melihat manfaat, anak melihat nilai yang baik buat mereka yang terima. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupakan ini. Jadi kalau punya apapun, ya Bapak Ibu ketemu pembicara semua rencana keuangan apapun, ingat tiga ini yang dijaga. Bapak Ibu punya apa? Nikmati, siapkan duit hari tua, nikmati, cukup, baru mikir waris. Jangan mikir waris duluan, nikmati dulu. Makanya ada orang bilang jangan apa baik mana tuh hibah sama wasiat gitu ya. Saya tuh bukan anti hibah, tapi saya bilang selalu hibah tuh bukan pilihan ideal. Nah, Bapak Ibu, apa dong yang harus saya lakukan kalau kayak gini? Begitu Bapak Ibu atur seperti tadi, baru diskusi. Diskusi sama siapa? Nah, ini yang jarang terjadi. Pemilik harta harus tahu kalau saya punya rumah, Bapak pilih deposito karena liquid, saya harus diskusi manfaat setiap aset yang saya punya itu apa. Kepada siapa? Kepada yang nerima. Kepada yang akan kita tinggalkan itu harus didiskusikan. Manfaatnya, administrasinya, plus nilainya. Tiga-tiganya harus ngobrol sama si penerima. Karena apapun yang nanti akan Bapak Ibu tinggalkan, semua punya pola administrasi. Dan administrasi ini yang muncul potensi sengketa. Karena apa? Karena manfaat dan nilai tidak akan sinkron sama administrasi kalau kita nggak tahu. Nah, ini apa nih Chief Henry? Administrasi ini seperti apa? Administrasi harta yang kita malam ini mau pelajari Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu paham apa yang terjadi. Lalu, begitu Bapak sudah ngobrol, diukur. Alat ukurnya tiga, ini aja. Profesi saya sama anak sama nggak? Usaha saya sama anak sama nggak interestnya? Atau harta pribadi interestnya sama nggak? Nah, mau tahu konfliknya di mana? Yuk, kita lihat sengketanya di mana. Muncul. Satu,
Kita lihat proses benefit di antara pewarisan. Pertama, manfaat. Apa yang mau kita pelajari pertama? Harta usaha dan harta pribadi. Dua ini aja, jangan banyak-banyak. Oke, mulai dari usaha. Untuk usaha, contohnya Bapak Ibu ya, atau sebuah profesi. Katakanlah ada seorang berprofesi sebagai seorang dokter. Di sini ada yang dokter Bapak Ibu? Oh, ada ibu dokter. Dokter apa boleh tahu? Dokter estetik. Ngerjain muka. Ngerjain kegemukan nggak? Saya mau mau juga minta obat gitu. Ya, jangan ya. Oke, eh, saya mau tanya begini. Kalau saya seorang dokter dan saya bikin usaha kecantikan sebagai seorang dokter, siapa yang bisa meneruskan usaha saya? Kalau mereka anak, apakah anaknya harus seorang dokter? Jawabannya, ya, tuh harus dokter juga, Pak. Kita bilang tidak, dokter ngomong iya. Begitu ya. Di sini ada yang ahli hukum, notaris, Bapak Ibu? Nggak ada ya? Aduh, senang saya kalau nggak ada notaris. Ya, kenapa? Karena bahasanya bahasa hukum semua nih hari ini. Nah, kalau saya buka firma lawyer atau notaris, begitu saya mau tinggalkan usaha saya buat anak saya apakah harus seorang ahli hukum? Iya ya. Nah, sekarang saya tambahin. Kalau bapaknya tukang bahan bangunan, anaknya tukang bahan bangunan nggak harusnya? Enggak ya? Enggak ya? Nah, sekarang bayangin Bapak Ibu. Kalau bapaknya tukang bahan bangunan, anaknya jualan otomotif, nyambungnya di mana? Ayo, nyambungnya di mana? Bapaknya nyekolahin anaknya mati-matian ke luar negeri supaya bisa ngusahain bahan bangunan toko depo bapaknya nih. Sampai kemana-mana, anaknya hobinya otomotif. Bahkan olahraga yang lain. Kira-kira anaknya bisa nggak nerusin orang usaha orang tuanya? Bisa. Tapi ekspektasinya berbeda. Nah, anak nggak satu, Chief Henry. Anak saya tiga. Jadi kemungkinan yang lain bisa. Nah, pertanyaannya, jika seorang dokter, Bu Dokter mau tanya, kalau anaknya ada tiga, salah satunya dokter estetika, yang dua dikasih bisnisnya juga nggak kira-kira? Tuh, susah ya pertanyaan jawabnya ya. Padahal seorang ayah, kamu saya kasih bisnis, kamu bukan dokter, udah kamu bagian marketing aja deh. Ya, kamu bagian jual beli obatnya aja deh sama apotik. Toh kamu bukan orang dokter ini gitu ya. Akhirnya mulai dipecah-pecah. Apa yang terjadi? Mulai muncul pertanyaan, adilkah waris itu buat saya? Paham Bapak Ibu? Nah, ini yang suka terjadi. Apalagi kecampur. Karena apa? Seorang dokter biasanya nih, bukan seorang dokter, profesi, usaha ini dibangun di atas lahan milik pribadi. Dua hal yang berbeda soal hukum pewarisan. Sampai sini Bapak Ibu mulai kelihatan sengketanya di mana? Mulai ya? Lanjut. Nah, begitu sudah muncul sengketa, barulah nanti partnernya siapa. Baru masuk ke pertanyaan berikutnya, partnernya siapa? Kalau dokter bikin klinik di rumah sakit, partnernya rumah sakit, bener ya? Rumah sakit kalau mau seorang dokter, klien saya seorang dokter sangat terkenal di Jakarta, dokter gigi sangat terkenal di Jakarta, tutup usia. Rumah sakitnya nggak mau anak-anaknya menandatangani kontrak rumah sakit karena anaknya nggak ada yang dokter. Sepupu saya ya menikah dengan seorang anak dokter estetika terkenal di Jakarta, ya anaknya juga dokter estetika, tapi suaminya dokter kandungan. Cuma mamahnya bilang begini, kamu yakin suami kamu bisa nanti ngurusin usaha kamu berdua? Kan suami kamu dokter kandungan. Loh. Nanya gitu aja suaminya langsung bilang, mama kamu nggak percaya amat sama saya. Saya ini bukan hantu, mantu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mulai muncul. Lalu kita melihat usaha itu menjadi ya mesti diperbaiki. Kita masuk ke harta pribadi. Kalau harta pribadi gimana? Kalau harta pribadi lain lagi diskusinya. Bagi kita yang punya harta pribadi, contohnya rumah ya, pengennya kan gini. Kalau saya punya rumah, saya beli bersama istri saya nih saya beli rumah, maka saya maunya kalau saya kenapa-napa, nggak ngomong waris duluan harusnya. Harusnya kalau saya kenapa-napa, istri saya nempati rumah itu lebih lama. Benar nggak Bapak Ibu?
Ibu-ibu bener nggak? Ini yang ngomongnya betul bapak nih. Kenceng banget nih. Berarti sayang istri nih. Istrinya bilang, iya, harusnya begitu. Kalau suami saya kenapa-napa, harusnya saya menempati rumah itu lebih lama. Tapi apa yang terjadi? Administrasi berkata lain. Administrasi bilang, setengahnya punya istri, setengahnya masuk harta waris. Saya mau tanya nih, Bapak-bapak, mohon maaf ya, dalam contoh saya yang saya bikin mati itu selalu laki-laki. Mohon maaf nih, kita tanya sama yang ibu-ibu, kan ada beberapa nih wanita di ruangan ini. Ibu, saya mau tanya, kalau misalnya suami kita membelikan rumah buat atas nama kita nih, maka rumah itu punya siapa? Ayo bisa jawab, ibu-ibu? Istri dibeliin rumah sama suaminya, atas nama si istri. Rumah itu punya siapa? Kok ibu tahu? Pinter loh. Betul Bapak Ibu. Hati-hati ibu-ibu, kalau dibeliin rumah atas nama istri, itu bukan punya istri, punya tetap suami istri. Dia akan jadi punya istri kalau suaminya meninggal. Paham Bapak Ibu? Gitu ya? Jadi rumah itu dibelikan atas nama istri, itu punya suami istri. Sampai suaminya meninggal. Sebab kalau diceraiin, diambil lagi. Berapa persen? Setengahnya, walaupun atas nama istri. Tuh, serem nggak tuh? Tuh ibu-ibu, hati-hati. Makanya kalau mau punya rumah itu, siapin racun di rumah. Jangan, bercanda. Bercanda, bercanda, jangan. Jangan ya, mohon maaf, jangan bercanda. Saya daripada tegang gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau misalnya suaminya meninggal, maka rumah itu sudah punya istri. Pertanyaan berikutnya, kalau memang suaminya meninggal ini, meninggalkan harta kayak begini nih, dia beliin rumah atas nama istrinya. Suaminya meninggal, boleh nggak si istri menjual itu rumah? Waktu suaminya meninggal, sudah atas nama istri nih. Boleh nggak istrinya jual? Jawabannya, ini di sini banyak udah ikut kelas saya ya. Kok tahu semua? Nggak boleh. Walaupun dibelikan atas nama istri, ya rumah itu terus suaminya meninggal, istrinya mau jual tetap nggak boleh. Itu masalahnya. Kenapa? Tetap harus minta izin sama siapa? Sama pengadilan. Kata siapa? Bapak Ibu catat KUH Perdata pasal 394. Itu dia bilang itu. Nah kan lucu ya. Nah kali ini enggak deh. Jadi si ibu ini rumahnya hari ini 10 M. Dia mau jual. Minta izin sama seluruh ahli warisnya dulu. Untuk izin aja nih. Anaknya dua. Yang satu nggak setuju. Mama ngapain dijual? Tadi si Om udah milih deposito. Kan rumah cuma satu. Si Om milih deposito lebih banyak, lebih liquid. Kan duit mama banyak. Ngapain mesti dijual? Iya, rumahnya kegedean. Perempuan kan gitu ya. Saya tinggal sendiri. Klien saya di Jakarta. Tinggal di Pondok Indah. Rumahnya gede. Ditinggal sendiri. Mau dijual nggak bisa. Bapak Ibu, mesti minta izin. Anaknya nggak ngasih izin. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak bisa kejual. Kan kesian ya. Udah ibunya harus minta izin pengadilan, anaknya nggak ngasih izin. Nggak kejual, Bapak Ibu. Nah, kalau dia nggak kejual, apa yang terjadi? Akhirnya nunggu sampai semuanya sepakat. Bapaknya tuh klien saya di Pondok Indah meninggalnya waktu umurnya masih 50-an tahun. Sekarang istrinya umurnya sudah hampir 80. Rumah di Pondok Indah tadi mungkin 10, sekarang udah 20 M. Ya udah deh, jual deh. Udah 20 M, anaknya bilang gitu ya, lumayan warisnya jadi besar nih ya. Pertanyaannya, dijual nih. Berarti harus balik nama dong. Gitu kan ya, mau dikasih ke anak lah. Anaknya, udah saya juga mau terima. BPHTB, 5%. Pertanyaannya, 5% dari yang 10 apa dari yang 20 Bapak Ibu? Dari 20 ya, 1 miliar. Siapa yang bayar? Nah, sekarang pertanyaannya gampang Bapak Ibu. Di antara dua anak, anak pertama udah sukses. Pasti jauh lebih sukses anak pertama nih. Cerita gitu. Ini klien saya. Anak pertama perempuan, sukses karena kawin sama anak menteri. Sukses dong? Nggak salah dong, ya. Nah, anak kedua cuma jadi artis. Jadi ini klien saya ini artis. Terus yang bayar yang anak pertama. Udah, saya yang bayar deh. Semua, karena anak kedua nggak mungkin bayar. Artisnya artis tanggung lah, gitu ya. Nggak sering muncul di TV juga.
Nah, kalau anak pertama yang bayar BPHTB, semua 100%, maka rumah itu punya siapa? Punya tetap semua ahli waris, Pak. Negara nggak mau tahu siapa yang bayar. Nah, anak pertama bilang, kalau gitu nanti begitu kita jual, potong duit saya yang sudah saya bayar buat BPHTB. Kira-kira, Pak, 20 M dipotong 1 M, 19. Lakunya tuh rumah berapa? Nggak mungkin 19. Yang beli ngeliat, aduh, ini kita nego lagi ah. Dan rumah itu kemarin ditawar dengan angka 12 miliar, Pak. Di Pondok Indah. Dia bilang properti lagi turun. Jual sendiri sampai laku sana. Ditawar 12 miliar. Kakaknya bilang jual, kali ini adiknya enggak lagi. Kenapa? Karena kakaknya bilang, nanti kalau lakunya 12 miliar, aku bagian yang paling banyak. Karena aku yang bayar BPH, adiknya bilang, enggak bisa. Pakai hukum waris. Lihat sengketanya. Mulai paham Bapak Ibu ya? Nah, kok Cik Henry nakut-nakutin? Enggak, karena hari ini enggak akan kejadian. Kenapa? Karena belum meninggal. Nah, gitu aja. Simpel ya Bapak Ibu ya. Saya pun korban yang sama. Saya korban dari orang tua yang juga broken home. Cuman saya tidak memilih karena saya belajar ini, jadi saya sudah tahu jalannya apa yang terjadi. Lanjut. Kalau gitu, saya harus belajar administrasi dong. Betul. Apa yang harus saya lakukan dengan aset saya? Betul. Baik pribadi maupun usaha. Malam hari ini kita fokuskan aset pribadi sama administrasi hukum pribadi. Kalau hukum usaha, saya nggak balas detail malam hari ini supaya saya diundang lagi. Nggak gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena administrasi ini penting. Kita belajar. Waktu kita punya harta, itu kita ada perjanjian sebenarnya. Ada satu perjanjian yang harus kita pahami. Jadi Bapak Ibu, saat Bapak Ibu punya uang pertama kali, punya pendapatan, entah kerja, entah berbisnis, Bapak Ibu pasti akan melakukan tanda tangan formulir. Bikin tanda tangan formulir apapun. Yang gampang, Bapak ini tadi cenayang, bisa tahu slide saya. Memilih deposito ya Pak ya? Nah, milih deposito. Berarti yang ditandatangannya adalah formulir pembukaan deposito atau buku tabungan. Biar gampang, Pak. Ya. Tapi saya mau tanya ya, teman-teman, tolong perhatikan ya. Pertanyaan saya gampang. Pak, waktu pertama kali buka rekening, kan dikasih formulir ya? Dibaca nggak, Pak? Enggak. Straight langsung enggak. Sama, Pak. Saya juga enggak. Saya praktisi yang belajar ini aja enggak. Enggak, saya juga nggak baca. Kenapa? Karena kita percaya sama bank, Pak. Kan gitu ya? Nah, karena kita nggak baca, maka ada aturan kepemilikan di dalam formulir itu untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu ke kedua belah pihak, baik Bapak maupun bank. Itu namanya perjanjian, Pak. Nah, perjanjian yang mengatur ini sudah mengatur waris kita sejak Bapak tanda tangan ini. Nggak tahu kan? Tuh. Waris itu sudah diatur di sini, Pak, sebenarnya. Cuma kita nggak tahu. Diaturnya di mana? Di dalam pasal-pasalnya mereka. Jadi gini, Pak. Apa yang terjadi? Ada persetujuan untuk bank untuk tidak melakukan sesuatu buat atas nama kita. Contoh ya Pak ya. Jadi gini, di dalam hukum perdata, bank sebelum nerbitin formulir tadi, dia ingat tuh. Ingat ya, bikinlah perikatan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Jadi perikatan tuh harus dasarnya itu. Berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Bank itu langsung bilang, bisa berbuat sesuatu kamu begini, kamu tidak bisa berbuat sesuatu begini. Contoh yang paling gampang, saya nasabah prioritas, uang saya 10 miliar di sebuah bank. Yang inisialnya BCA lah contohnya inisialnya. Lu nggak salah dong. Ya. Saya walaupun nasabah prioritas, boleh nggak saya narik duit di ATM 1 miliar? Nggak boleh ya. Itu bank melarang kita berbuat sesuatu. Dan kita sudah setuju untuk berbuat sesuatu itu. Paham ya? Semua perikatan sama. Nah, apa yang terjadi? Bagi nasabah yang punya duit 10 miliar atau 10 juta, prosedurnya nggak ada yang beda. Bank nggak mau pusing. Kalau ada orang tutup usia, jangan kemana-mana. Ibu-ibu apalagi. Jangan dengerin orang sosialita. Nanti kalau laki lo meninggal, cepetan ke ATM. Ya, laki lo ada 10 miliar, tarikin tuh di ATM. Coba narik 25 juta tiap hari di ATM 10 miliar, berapa lama deh tuh? Capek lo, Pak.
Ya, jangan. Lakukan ini aja. Ya, telepon banknya, siapin apa yang diminta sama banknya, proses pencairan dan ya biasa pengecekan dokumennya ntar keluar. Uangnya keluar. Nah, apa yang terjadi di dalam? Gini, Pak, administrasinya. Orang punya deposito berapapun, bank itu sudah minta kita tanda tangan pasal ini. Pasal Undang-Undang Bank Indonesia tahun 98 44 ayat 2. Isinya cuma gini, Bang, kalau mau ngasih duit ke ahli waris, hati-hati ya. Karena kamu bukan lembaga waris, maka gunakan orang lain yang harusnya membantu kamu. Siapa itu? Notaris. Biarkan mereka yang membantu para ahli waris. Kan gitu ya. Nah, kita datang ke notaris cuma nyiapin dua surat ini aja. Surat keterangan waris sama surat kuasa ahli waris. Dua langsung suratnya. Ingat malam hari ini. Ajari nanti yang nerima. Ya, surat kuasa apa? Bang bukan lembaga waris, bang nggak mau ketemu sama semua ahli waris gitu. Wah, kamu istri pertama ya? Sekian. Kamu istri kedua ya? Bang nggak begitu. Pergilah ke notaris. Ngomong sama notaris, Bu Notaris, Pak Notaris, saya suaminya meninggal. Minta bikin surat keterangan waris sama surat kuasa dong. Oh iya boleh. Tapi kayaknya mama saya nggak mungkin deh jadi penerima kuasa karena ditinggal papa sedihnya luar biasa. Saya ada anak pertama tampil sebagai orang yang bantu ngurus. Boleh, mana KTP papa kamu? Mana KTP mama kamu? Gitu ya. Cek, 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 cek. Langsung notarisnya bilang gini, oh mohon maaf, ini yang meninggal siapa? Papa saya. Bukan. Loh, kok bukan? Papa saya meninggal. Bukan. Percaya deh sama saya. Notarisnya malah bilang gitu. Ini yang meninggal bukan papa kamu. Kenapa? Di akte kelahiran kamu, nama papa kamu tuh Soegiono. Sementara di dalam KTP-nya namanya Abraham Sugiono. Typo. Dan ada nama lain. Hati-hati Bapak Ibu. Bukti keterangan waris yang pertama, itu bukan surat, tapi akte kelahiran. Akte kelahiran itu punya tiga nama, ibu, bapak, dan anak. Dan kemungkinan besar typo. Kenapa? Karena ya warga negara keturunan dan lain sebagainya gitu ya. Ada nama tambahan dan lain sebagainya, typo. Cair nggak cair, tapi butuh proses lebih panjang. Siapa yang bisa membetulkan typo itu? Butuhlah penerapan pengacara. Udahlah, capek. Daripada kamu terima kuasa segala macam, udah mamah kamu aja. Ya udah mama deh yang penerima kuasa. Lumayan 10 miliar. Si Om bilang cair kok. Ini Om ini minta toh deposito lebih liquid katanya, gitu. Oke, mamahnya tampil. Ibu, kalau ibu suami istri berarti bukan pakai akte kelahiran, tapi pakai buku. Mohon maaf Pak Notaris. Dulu kami nikah zaman penjajahan nikahnya pakai daun nikah siri. Jadi nggak ada buku nikah, nggak ada aktenya. Nah lo, kami kawin campur di luar negeri. Nah lo, itu Bapak Ibu. Waduh repot dong kalau kayak begini. Yaudah adik kamu yang paling kecil deh. Dicek. Nggak ada nama bapaknya di akte kelahirannya. Kenapa? Kalau orang tua nggak ada akte perkawinan, akte kelahiran anak, nggak ada nama bapaknya. Nggak berhak waris langsung. Tuh. Bapak Ibu, akte kelahiran tuh ada berapa muka sih halaman? Ada depan dan belakang. Cek belakangnya. Ada nama bapaknya. Ini anak luar kawin yang diadopsi. Saya mau tanya, anak adopsi berhak waris? Tidak berhak waris. Paham Bapak Ibu? Kalau dulu waktu masih hidup diurusnya gampang. Tapi kalau sudah meninggal, yang bikin keputusan bukan Henry yang bilang berhak nggak berhak. Pengah, paham Bapak Ibu? Itu administrasi yang namanya apa? Deposito. Dan salah satu teman-teman yang mengundang saya di Surabaya sudah kejadian ini. Menunggu 8 bulan. Hanya untuk mengganti typo nama orang tuanya yang sudah meninggal. Itu. Duitnya nggak banyak. Hanya 85 juta. Tuh, kesian ya. Jadi hati-hati. Lanjut. Daripada pakai begitu-begitu, suami istri pakai joint account aja. NOR. Kan gampang ya? NOR. Jadi kalau saya kenapa-napa, istri bisa ambil. Bapak bilang deposito modelnya joint account. Waktu buka formulir kita nggak baca. Nih yang di tanda tangan, Pak. Kita baca malam hari ini.
Bagi pemilik rekening joint account maupun deposito joint account N ataupun OR, baca yang nomor 2. Khusus pemilik rekening joint account. Bila terjadi sesuatu kepada pasangan pemilik rekening joint account itu meninggal dunia, maka rekening joint account itu, mau N mau OR itu akan berhenti beroperasi sampai dapat persetujuan dari seluruh ahli waris. Tuh. Oh, hati-hati. Joint account mau N mau OR kalau orangnya meninggal nggak bisa liquid. Paham? Maka joint account itu adalah produk orang hidup. Waris tidak pakai joint account. Kalau mau joint account berwaris, gampang meninggalnya barengan. Gitu. Nanti joint account-nya di surga. Lucu ya Bapak Ibu ya, itu administrasi. Mudah-mudahan malam ini lucu. Nah kalau usaha keluarga gimana? Emang ada pengaruhnya dengan harta pribadi? Ada Bapak Ibu. Ini ada cerita nih, seorang nenek punya usaha kaya raya, meninggalkan usaha buat anaknya, anaknya bisa nerusin tapi nggak satu ilmu sama neneknya. Tukang masak neneknya. Dia sama istrinya nerusin tuh nggak bisa. Sampai pada suatu hari dia punya 3 anak. Anak pertamanya ternyata sama kayak neneknya. Mungkin muncul ya. Langsung anaknya bilang ini, udah kasih ke cucu saya aja, tahu dia bisa nerusin. Bapaknya setuju, ya udah kasih ke anak saya yang pertama. Dia jago masak, dia bikin rumah makan. Suaminya jago marketing, biar dia yang jualan, yang dia ngurus dapur, dia ngurus apa segala macam, yang masak biar anak saya. Gede Bapak Ibu. Usahanya besar sampai akhirnya kemana-mana. Dia bikinin PT. Sebagai mitra tuh suaminya. Udah deh. Suatu hari, sederhana. Suaminya bilang jangan kebanyakan buka cabang. Anaknya bilang jangan kebanyakan buka cabang. Udah segini aja cukup. Suaminya bilang jangan. Mumpung kita bisa jadi kaya buka cabang makin banyak. Suaminya pedagang, istrinya bukan. Istrinya tukang masak. Sebab gimana cara ngejagain mutunya kata anaknya kan gitu ya. Oke, sebentar. Nggak seru kalau nggak ngelihat gambar soalnya. Oke, lalu apa yang terjadi? Berbeda pendapat nih 2 orang ini. Ya cerai aja. Ini usaha ya. Cerai aja. Logikanya ini kan usaha dari neneknya dibiayai sama ayahnya harusnya nama ke dia kan ya. Nah dibangun atas nama dia. Ini cerai nih. Apa yang terjadi? Pecah. Berkongsinya pecah. Kata siapa? Kata undang-undang. Begitu kalian menikah, apapun yang terjadi termasuk usaha itu masuk di dalam harta bersama. Jadi waktu kamu bercerai, semua harta itu menyeluruh. Kamu nggak pernah bikin perjanjian kawin, maka kini harus dipisah waktu kamu cerai. Makanya sekarang kita ngelihat 3 brand ini nih, ya. Yang mana yang punya anaknya nih yang 2 nih? Yang mana punya anak, mana punya suaminya? Ayo, ada yang tahu nggak? Yang ada fotonya Pak, yang punya istrinya Pak. Ini ada nama istrinya ya. Ada foto istri, ini enggak. Dia bilang enggak, ini suaminya yang punya. Gitu. Kalau Bapak Ibu ke Bandung, ini banyak ceritanya Pak. Ada yang tahu kerupuk Maici? Yang pedas-pedas, coba lihat logonya. Ada yang ke depan, ada yang ke kanan. Lihat deh. Bener itu, true story. Itu kakak adik. Kakak adik berantem ngurusin usaha mamanya. Mamanya meninggal, adiknya bilang, yuk kita taruh di outlet. Kan jualannya selama ini di online, bukan di outlet. Pecah kongsi. Gitu kan ya? Nah, pecah kongsi gimana? Yang di outlet ngadep depan, ngadep nasabahnya dia. Gitu ya. Yang online ngadep kanan. Nggak nengok aja laku, kata gitu. Itu true story. Paham Bapak Ibu ya? Jangan, cuma ini begitu. Yuk Jum, sama. Ibunya tukang masak, anaknya empat-empatnya nggak ada yang mau usaha orang tuanya. Di franchise. Gede, begitu di franchise pada mau, dulu nggak mau gitu. Sekarang siapa yang punya? Pemilik franchise-nya nggak ada, Pak. Tuh. Jadi hati-hati. Lahir nilai yang harus kita perhatikan. Nah, kalau ngomong nilai, kita harus belajar mana yang bakal dibagi. Nah, Bapak Ibu, lihat. Harta itu dibagi 3, bawaan bersama sama perolehan. Jadi tadi Nyonya Suharti itu waktu dikasih harta, di sini masuknya, di harta bersama. Jadi kalau meninggal dunia, mana yang harta waris? Ternyata harta waris tidak semua. Harta waris adalah harta bawaan, perolehan, dan setengah dari harta bersama.
Jadi kalau suaminya bawa duit 10 miliar dalam bentuk aset, istri itu kebagian duluan setengah. Gitu ya. 5 miliar. Tapi hanya istri yang sah. Yang sah yang mana? Yang agama apa yang perdata? Ayo. Yang per yang agama, Pak. Teman-teman pegang bolpen ya. Catat Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia nomor 1 tahun 74 pasal 2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara agamanya, bukan secara perdatanya. Nah, setelah nikah, tolong dicatat ke negara. Supaya kalau ada harta yang begini ketahuan. Supaya nggak sengketa. Itu tujuannya. Paham? Gitu ya. Agama duluan. Nah, lanjut. Setengahnya lagi kemana? Ke harta waris. Harta waris terkumpul semua harta di sini. Si setengahnya lagi, istrinya dapat lagi. Nah, anak beda persepsi. Saya punya 10 miliar langsung dibagi dong. Enggak, harta waris itu cuma setengahnya saja. Setengahnya milik mama kamu. Gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, bedanya di mana? Bedanya ini panduan waris secara perdata kalau nikahnya pakai hukum waris perdata. Di Indonesia mayoritas agama Islam. Kalau Islam gimana? Kalau di Islam nggak kenal harta bersama. Jadi tadi kalau istri dibelikan rumah, itu atas nama bersama. Tapi kalau dia Islam, istri dibelikan rumah, itu punya istri. Tuh. Jangan pindah agama tapi Pak. Jangan pindah agama. Bilangin sama teman-teman, yang perempuan nggak usah pindah agama. Kenapa? Kalau mau jual tetap harus izin sama ahli waris. Nggak berubah. Nggak pengaruh. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau suami di sini, istri dapat cuma 1/8. Kalau tadi setengah kan ya. Makanya jangan pindah agama dulu, Pak. Karena kalau di sini istri dapat 1/8. Sisanya istri nggak dapat lagi, masuk ke ahli waris semua, anak 2. Gitu ya. Jadi sekarang harta warisnya beda, Pak. Kalau pakai perdata 6,6, kalau pakai faraid 1,2. Ibu dokter kan muslim. Bagi perempuan muslim enakan terima yang mana? Yang atas ya. Boleh nggak? Nggak tahu. Mohon maaf. Selamat datang di Republik Indonesia, Bu. Nggak tahu. Ya, boleh pakai yang atas. Boleh. Tapi harus ikut kompilasi hukum Islam namanya. Islam Perdata. Gimana caranya bisa pakai yang atas kalau nikahnya nikah perdata? Paham sekarang kenapa nikah perdata penting? Supaya bisa dibelain masuk ke atas. Gitu ya? Itu. Karena negara bisa bantu secara perdata. Di Indonesia, Muslim dianggap punya harta bersama. Tuh enaknya gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini mulai muncul perbedaan-perbedaan pandangan. Yang kalau kita nggak paham, apakah jadi sengketa? Jawabannya mungkin. Nah, apa dong yang harus saya lakukan dalam konteks ini? Belajar aja. Saya harus tahu gimana caranya supaya harta saya bebas sengketa. Syarat yang pertama, pastikan harta Bapak Ibu ada di SPT. Kalau mau waris, pastikan hartanya ada di SPT. Kalau nggak di SPT gimana? Bisa diwariskan nggak? Bisa. Tetap bisa diwariskan. Tapi bayar. Kalau dicurigai ada yang belum bayar pajak. Paham Bapak Ibu ya? Pastikan ada di SPT. Terus kalau nggak ditaruh di SPT gimana? Bisa diwariskan nggak? Jawabannya bisa. Tetap bisa. Tapi kalau yang nggak di SPT ternyata punya tunggakan pajak, jadi harus bayar. Siapa yang bayar? Penerima manfaatnya hari terakhirnya nanti. Dia yang harus bayar. Paham ya? Syarat pertama. Syarat berikutnya, apa dong yang harus saya lakukan secara nilai? Bapak Ibu malam hari ini, di 10-15 menit terakhir, saya cuma mau ngajarin 10-20% atensi Bapak curahkan sama rencana. Nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Konflik terjadi biasanya hanya karena 10-20% harta. Dan malam hari ini, saya mau mengajarkan tentang 10-20% harta ini apa yang harus kita lakukan. Supaya Bapak Ibu aman waktu melakukan kegiatan waris nanti. Gitu ya. Sebagai pemilik maupun sebagai penerima. Banyak masalah. Kenapa?
Rumah saya masih atas nama kakek saya tuh. Masih ada yang begitu di Surabaya banyak. Masih. Nah, lanjut. Apa yang harus dilakukan? Kita harus paham diversifikasi harta. Jadi kalau kita punya uang, kita punya aset, paham tiga hal. Satu, tadi saya ajarkan Bapak Ibu harus punya barang buat Bapak Ibu sendiri. Apa itu produknya? Tabungan, deposito, joint account, reksadana. Joint account tuh di sini dipakainya, bukan di resiko. Salah. Ya. Lalu untuk manfaat yang masa depan apa? Rumah, properti, saham, lunasi hutang. Mau ngomong-ngomong hutang itu diwariskan nggak Bapak Ibu? Diwariskan ya Bapak Ibu ya? Ya, hutang itu diwariskan ya. Terus kalau misalnya hutang yang diwariskan, hutang yang mana? Yang diwariskan hutang yang mana Bapak Ibu? Hutang bersama ya. Jadi kalau suaminya berhutang sebelum mereka kawin, ikut diwariskan nggak? Ikut diwariskan nggak? Hah? Serem deh nih. Ini tanda-tanda saya harus diundang lagi nih. Ya, nanti Bapak Ibu pulang dari sini, tulis aja baca KUH Perdata pasal 119 sampai 121 yang bilang bahwa hutang tuh nggak diwariskan. Hutang itu bisa ditolak asal kita nggak terima waris. Paham ya? Karena hutang itu mengurangi nilai harta waris. Harta waris yang mana? Semua harta waris baik yang dalam perjanjian kawin sekalipun. Dan lucunya, bahkan hutang yang dibuat sebelum perkawinan pun akan diwariskan. Sebelum perkawinan. Hati-hati, nanti kita bahas kapan-kapan Bapak Ibu. Lunasi hutang. Lanjut, resiko. Resiko produknya cuma emas dan asuransi. Oh, pantas yang ngundang kan prudensial ya. Pantas di situ. Oh enggak, memang ini produk hukum Bapak Ibu. Begitu ada resiko, ini jawabannya. Kenapa? Nanti saya cerita di akhir sesi. Lalu Bapak Ibu pilih langkah yang tepat mau memindahkan harta. Bisa pakai hibah, bisa pakai wasiat, atau pasrah dengan undang-undang menggunakan hukum waris yang ada. Yang waris terakhir ini, negara yang sudah atur. Nah ini yang harus kita pelajari. Kalau saya pilih hibah, apa yang harus saya ketahui? Satu, hibah nggak bisa ke anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini berpikir membelikan rumah atas nama anak yang masih di bawah umur 18 tahun, itu bukan hibah namanya. Itu adalah pemberian. Hibah harus pakai akta, kecuali duit tunai. Paham Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bikin duit dikasih ke anaknya, itu apakah hibah? Iya, itu hibah ke anaknya. Tapi anaknya harus di atas 18 tahun. Kalau tidak 18 tahun, itu bukan hibah. Karena dia syaratnya harus cakap hukum. Yang kedua, hibah tidak bisa dibatalkan. Kalau sudah dikasih, ya sudah dikasih. Ya sudah dikasih ke anak, masuk ke SPT anak, diminta lagi sama bapaknya, bolak-balik hibah gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi begitu properti, nggak boleh. Bolak-balik hibah. Kenapa? Sudah dihibah, nggak boleh diambil lagi. Nggak boleh dibatalkan. Biasanya kenapa ke anak? Karena ke istri nggak boleh hibah. Istri hanya terima pembelian rumah, titik. Nggak ada hibah buat istri. Istri itu dibeliin rumah, dibeliin mobil, dibeliin berlian, dibeliin AC, dibeliin emas, perhiasan, tuh istri tuh. Suami bangkrut, 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 bangkrut. Karena suami yang beliin, gitu ya. Bisa nggak hibah dibatalin? Bisa sebenarnya hibah dibatalin. Tapi ada tiga syarat. Satu, menghibahkan tanpa syarat undang-undang. Hibahnya main hibah asal-asalan nggak bisa. Yang kedua, kalau mau dibatalin gampang. Suruh si penerima hibah membunuh si penghibah. Batal tuh. Ya. Atau yang ketiga, menghibah. Tapi yang dihibahkan ini, yang menghibahkan ini jatuh miskin. Jadi nggak boleh. Menghibah terus jatuh miskin nggak boleh. Jadi kalau Bapak Ibu membatalkan sesuatu, langsung jatuh miskin aja. Langsung hibah itu bisa dibatalkan. Tapi kan nggak mungkin ya. Lanjut. Hibah yang enak tuh gimana? Hibah ke anak dan ke cucu nggak bisa dilompat. Kenapa? Sebab kalau dilompat mahal, Bapak Ibu. Mahalnya di mana? Kalau dilompat itu Bapak Ibu harus bayar pajak. Gitu ya. Hibah yang aman itu adalah hibah ke anak. Dan anak baru ke cucu. Satu derajat. Karena apa? Undang-undang, Pak. Undang-undang bilang hibah yang bagus itu adalah yang bebas pajak. Hibah yang diterima satu garis lurus, satu derajat. Saya ke anak, anak ke cucu. Nggak boleh dilompat. Kalau dilompat kena pajak sampai 35%. Paham Bapak Ibu? Ya, daripada ngasih ke cucu, mendingan ngasih ke saya. Sama pajaknya. Dan saya siap terima hibah dengan bayar pajak mau saya. Berapapun. Oke? Lanjut. Ke anak benar-benar bebas pajak. Kalau baca undang-undang,
Anak yang akan terima hibah baru dibebaskan pajak kalau anaknya tidak punya hubungan usaha sama orang tuanya. Kalau anaknya punya hubungan usaha sama orang tuanya, mungkin sekarang nggak diperiksa. Nanti diperiksa. Kenapa? Dikhawatirkan ini pembagian dividen yang dikelabuhi dalam hibah. Nggak boleh, karena pajaknya 10% dividen itu. Paham Bapak Ibu sampai sini? Hati-hati. Berarti pakai wasiat dong. Pakai wasiat. Wasiat paling bagus. Hibah saya tidak suka. Kenapa? Saya punya cerita nggak enak tentang hibah. Nasabah saya di Jakarta 700 miliar asetnya, hampir 800 miliar tuh mau dihibah semua karena anaknya cuma anak tunggal. Menikah dengan istrinya, pindah ke Australia. Bapaknya bilang sama saya hibah semua aja deh. Jangan om, jangan dihibah. Lu anak saya anak tunggal, itu saya hibah semua. Tidak bisa. Berapa yang kalau anak tunggal? Ada rumusnya. Nggak boleh lebih dari setengah, saya bilang gitu. Tapi dia nggak mau tahu, dia hibah semuanya. Dari 800 miliar tersisa tinggal satu rumah di Kebayoran Baru, uang tunai di bank kurang lebih 30-40 M, ya, sama 2 unit Alphard, satu Countryman. Jatuh miskin nggak kira-kira tuh orang? Nggak ya? Nggak dong. Sisanya dari sana. Dia bilang, kenapa sih mau dihibah gitu? Karena saya mau meninggal, nggak mau di San Diego Hills. Kalau di Selandia Baru, di Australia, itu udah mirip San Diego Hills, tapi plus sapi. Enak. Banyak susunya katanya. Ya sudah, saya nggak bisa bilang apa-apa. Saya jadi konsultannya dia, tapi dia tetap milih hibah. Apa yang terjadi? COVID. Nggak ada yang tahu. COVID, Bapak Ibu. Bapaknya tahun 2001 kena COVID. Harus pakai ventilator. Nyawanya tinggal Senin Sabtu, bukan Senin Kamis. Anaknya nggak bisa pulang ke sini. Karena apa? Dulu zaman susah ya. Mau minta izin susahnya sama setengah mati. Tapi akhirnya dikasih izin. Karena di Indonesia kenapa diminta izin? Kalau di Indonesia tuh lucu. Orang kena COVID, bungkus masukin. Selesai. Nggak bisa lihat lagi. Dia takut mamanya, takut stres ikutan nyusul gitu. Dikasih izin sama Australia. Dia pulang ke Indonesia. Dia bilang video call sama papanya bahwa saya udah nemenin mama. Papa yang terbaiklah Tuhan kasih buat papa. Dia bilang gitu. Tapi yang terjadi mukjizat Bapak Ibu. 1,5 bulan kemudian sembuh, pulang ke rumah. Wah, hari pertama mereka pesta di rumah. Satu keluarga makan-makan. Itu ya, hari kedua, hari ketiga anaknya yang demam. Hari keempat anaknya sesek. Hari kelima masuk rumah sakit. Hari keenam anaknya pakai ventilator. Hari ketujuh anaknya yang meninggal. Yang terima hibah hampir 98% harta papanya. Boleh hibah dibalikin? Begitu anaknya meninggal, pemiliknya siapa sekarang? Istrinya ahli warisnya. Nggak bisa diminta balik. Coba itu yang dikawinin hantu, Pak. Untungnya tahu nggak apa? Mereka sekarang sudah di Australia. Dua klien saya ini dari Australia. Sudah tinggal sama menantunya, bahagia. Menantunya bilang begini, Papa, anak Papa tuh anak hebat. Kami nggak punya anak. Sebenarnya anak Papa itu punya sakit. Punya komorbid, dia nggak mau cerita. Tapi anak hebat. Dan saya nggak mau kawin. Saya akan jaga Papa Mama pindah ke Australia, saya ngurus. Dengan harta Papa Mama. Tuh, menantu bukan hantu. Makanya besok kalau punya menantu tanya, kamu hantu bukan? Canda, jangan. Nggak jadi kawin loh, jangan. Jangan. Paham ya? Jangan gampang menghibah gitu maksudnya. Pakailah wasiat. Wasiat itu nulisnya sekarang, mindahinya nanti. Nah, ini ada cerita wasiat juga yang harus hati-hati. Bapak Ibu di gambar ini mana yang manusia yang paling bahagia? Ada yang tahu nggak? Mana di gambar ini manusia yang paling bahagia? Tuh, laki-laki pada nggak mau ngomong nih. Yang tengah, ya, istrinya dua. Ini kalau hidup nih idola saya. Saya kalau lagi kemana-mana, ya, kalau keluar kota seneng karena kalau ngasih contoh ini istri saya nggak di sini gitu ya. Ini idola saya. Dia istrinya dua, Pak. Tapi ini hidup bahagia. Kenapa bahagia? Dia menikah istri pertama, punya dua anak kedua lahir pendarahan meninggal. Ini sahabat istrinya, yang dari kecil mereka berdua bersahabat. Nah, waktu ini meninggal, ini ngurusin anak dua. Dia ngeliat, oh baik ya, dikawinin juga. Muncul anak ketiga, anak keempat. Ini yang klien saya yang ini, yang hijau ini. Nah, papanya karena dia tahu begini, dia mau berlaku adil. Apa yang dilakukan? Dia pengen bikin wasiat. Sebelum dia bikin wasiat, dia menghibah. Menghibah yang baik dan benar dan ideal adalah adil.
Nah, bapaknya hibah dulu sebelum nulis wasiat. Dia beli rumah, Bapak Ibu. Dia beli rumah, anaknya semua dibeliin satu-satu, termasuk istrinya. Rumah di tempat yang sama, di komplek yang sama, di jalan yang sama, luasnya sama, catnya sama, developernya sama, jalan nomornya tinggal 21, 22, 23, 24, 25. AC-nya Daikin semua, 2 PK semua, gitu sama. Biar nggak berantem. Ngerti ya maksud saya ya? Biar nggak berantem, dia adil seadil-adilnya. Semua hartanya begitu. Dia beli apartemen yang sama, di Surabaya dia beli, di Jakarta dia beli. Setiap kali dia beli, dia ingat anaknya. Tersisalah tinggal usaha sama rumah terakhir. Beberapa properti. Ini yang dibikin dalam wasiatnya dia, karena ini yang tinggal tersisa. Dia tulis wasiat, dia bilang ke notaris, saya mau bikin wasiat. Dan dia jujur dalam wasiatnya. Istri pertama saya punya 2 anak, meninggal. Istri kedua saya punya 2 anak, masih hidup. Saya mencabut semua wasiat saya yang lama, batalin, dan saya bikin wasiat yang terakhir ini dengan isi sebagai berikut. Saya punya rumah. Kalau saya meninggal, rumah ini punya istri saya di Cirebon, pengusaha apotik terkenal di Indonesia. Oke, lanjut. Ini Bapak mau cari Google nggak ketemu nih materi ini. Nah terus, tapi kalau istri saya meninggal duluan, maka rumah itu saya kasih ke anak saya di perkawinan kedua. Karena ini kan ibunya yang masih hidup. Gitu ya. Dengan tambahan lain-lain wasiatnya dan ada usaha. Nah untuk usaha saya kasih untuk anak saya yang laki. Yang laki yang mana? Yang terakhir Bapak Ibu ya. Nih. Ini yang laki. Usahanya dikasih ke yang laki. Tapi ingat, karena kamu masih, kalau istri saya masih hidup, kamu urus berdua sama mamah kamu. Anak yang lain enggak. Oke? Apa yang terjadi? Bapaknya meninggal. Oke? Dieksekusi wasiatnya. Nah, waktu mengeksekusi wasiat, mereka tanda tangan sebuah dokumen. Ini kenapa saya tutup, karena ada tulisan dari bapaknya. Tolong eksekusi wasiat dibacakan. Dan konflik, Bapak Ibu. Konflik. Waduh, waktu konflik datang ke saya. Saya disuruh lihat surat ini. Nangis, Bapak Ibu, lihat surat ini. Tulisan Cina. Dia nggak bisa baca. Apa saya Chinese, tapi saya nggak bisa baca. Dia ngomong Chinese juga saya nggak ngerti. Saya lahir di Indonesia. Bapak saya Chinese Padang. Gitu. Saya nggak ngerti. Saya langsung telepon teman saya. Maksudnya apa? Cuma sederhana tulisan ini. Bilang begini. Kalau ada apa-apa, jangan lupain mamah kamu. Berlakulah adil. Gitu aja kurang lebih lah. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Anaknya nggak bisa ngasih ke mamanya. Kenapa? Karena wasiat papa bilangnya semua uang tunai inventaris ini milik usaha. Sementara waktu sebelum meninggal, papanya bikin wasiat ini, lupa bahwa harta yang dikasih ke istrinya sedang dijaminkan ke bank untuk modal usaha apotik. Dia bikin wasiat, lupa. Nggak beli asuransi, nggak dilunasin gitu. Jadi itu properti punya siapa? Punya bank. Nah anaknya cuma bilang, nggak mau, saya mau ikutin wasiat itu. Bertempurlah mereka di pengadilan. Minta tolong keputusannya gimana. Bank mengintervensi terus. Anaknya kesel yang pertama. Saya bantuin deh. Mama saya bantuin. Dia bilang gitu kan ya. Datang ke pengacara nih anak pertama. Begitu anak yang pertama datang pengacara, pengacara bilang, yang benar itu mama kamu sebenarnya nggak boleh dapat harta. Kenapa? Kan lucu. Mama kamu tuh pengen menguasai harta papa dengan ini ya, mengintimidasi bikin wasiat lu. Enggak gitu. Mama saya, tiri saya orang baik. Kenapa? Undang-undang bilang perkawinan kedua, istri itu nggak boleh lebih besar hartanya yang diwariskan, termasuk dalam wasiat, lebih dari yang apa diterima oleh anak pertama di perkawinan pertama. Dan maksimal hanya boleh 25%. Sementara di harta ini, mama kamu dapat semua, lebih besar. Jadi kakak adik kamu yang paling kecil tuh nggak salah sebenarnya. Nah, lo, jadi serba salah kan? Wah, anak yang ketiga, yang kedua. Saya deh kalau gitu yang bantuin, apalagi kamu, bidadari rumah. Kenapa kamu nggak bisa bantuin? Kenapa? Kamu sudah menikah dengan WNA. Orang yang menikah dengan WNA tidak boleh terima hak milik waris properti. Tuh, paham konfliknya Bapak Ibu? Ini terjadi meninggalnya tahun 2014 kalau saya nggak salah. Saya terima kasus ini 2021 saat ibunya tinggal 2 bulan lagi meninggal di kursi pengadilan. Kasus ini menghabiskan 7 miliar rupiah. Dan yang dibagi, Bapak Ibu mau tahu konfliknya? Thank you, thank you. Kita lihat ya. Kelihatan nggak? Tanahnya luas berapa? Anggaplah ini 10 juta.
Orang dia pinjam duitnya cuma 300 juta di bank, papanya. Karena memang pengusaha nggak mau pakai duit sendiri, biasanya kan gitu ya. Nah itu Bapak Ibu yang terjadi. Lalu apa dong harus dilakukan? Nggak ada. Pengadilan akhirnya memutuskan terakhir apa? Sampai ke mahkamah. Kita nggak bisa tuntaskan ini wasiat, karena wasiatnya salah. Dibagilah secara kekeluargaan. Ninggal ibunya, cuk langsung. Habis 7 miliar Bapak Ibu. Dan sekarang keluarga ini ada di Bali. Ada di Bali. Gitu. Jadi apa dong harus saya lakukan malam hari ini? Bapak Ibu, semua kata kunci waris tuh sengketa tuh adanya di perjanjian sebenarnya. Jadi malam hari ini kesimpulannya, kan masih banyak ya Bapak Ibu sengketa yang lain. Saya nggak bisa cerita semua. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke saya. Tapi intinya itu ada di perjanjian sebenarnya. Perjanjian itu ada di mana-mana. Waktu Bapak Ibu nikah, waktu buka rekening, beli rumah, semua itu ada perjanjian. Dan lucunya ada perjanjian negara yang kita nggak paham. Ada 1677 aturan main. Nah, makanya Bapak Ibu malam hari ini diundang. Untuk paham administrasinya penting dipelajari. Siapa yang belajar Bapak Ibu sama anak nanti? Yang simpel-simpel aja sesuai rencana Bapak Ibu. Kan gitu ya. Nah, jadi malam hari ini tinggal ditanya, saya mau apa dengan harta saya? Nah, saya dengarkan Bapak Ibu sudah menjadi nasabah prudensial yang terbaik. Gitu ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya bisa ditambahkan. Dijawabnya nanti belakangan. Jadi saya nggak salah pilih ternyata. Kenapa? Sebab kalau misalnya ada istri saya butuh uang tunai, kalau saya punya duit, nggak usah ngantri di ATM. Bapak Ibu tinggal pergi, ketemu teman-teman yang ngundang, tanya, punya nggak produk perjanjian yang bisa ngeluarin duit 10% dari ATM saya? Itu aja. Bikinin kontrak pertanggungan namanya. Bikinin perjanjian. Atau kalau memang misalnya bapaknya punya hutang, hutangnya berapa? Berapa kira-kira dalam hutang itu yang tidak bisa diambil negara? Kan harus ada di SPT ya. Berapa yang bisa dikeluarkan dari sengketa itu? 30% bisa nggak? Bikinin perjanjian. Perjanjian apa? Kontrak pertanggungan namanya. Lalu apa lagi? Mau ngasih ke anak, tapi anaknya boros mau dibatalin. Atau mau ngasih ke cucu, supaya bebas pajak. Bikin kontrak pertanggungan. Tapi masalahnya nggak boleh semuanya, hanya 10-20% saja. Itu, jadi kalau semuanya namanya keranjingan. Ya kayak saya nih suka makan, jadi begini. Nah, jadi nggak boleh semua, memang 10-20% saja. Lalu saya mau istri saya dapat nyisain rumah itu karena dia dapat bagi sengketa waris takut ke anak. Anaknya jangan dikasih ini dulu, biarkan mamanya yang nempatin rumah lebih lama. Lalu yang setengah ini siapin apa? Bikinin perjanjian. Kontrak pertanggungan. Bisa. Atau kalau misalnya ada mau pasangan sama kongsi, sama saudara gitu ya. Kalau anak misalnya khawatir nanti mereka berkongsi sama saudara, bikin perjanjian dalam perusahaan itu. Kalau saya meninggal, tolong kamu beli saham saya. Biar anak saya nggak usah bermitra sama orang lain. Saham kapan? Saham saat saya meninggal. Kan gitu ya. Siapa yang bayar? Kontrak pertanggungan. Bisa dibuat. Dan ini standar perusahaan TBK. Bukan tabrakan ya Bapak Ibu TBK ya. Itu. Kenapa? Karena semua di Indonesia perjanjian itu lahir untuk membuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Nah hari ini Bapak Ibu pasti punya tujuan tertentu tentang harta yang saya nggak tahu. Bapak Ibu atur sendiri. Nah Bapak Ibu bisa bikin perjanjian untuk likuiditas seperti Bapak mau. Deposito atau rumah seperti Bapak mau. Boleh. Dan Bapak Ibu yang tentukan berapa uang yang akan keluar. Biar dia berbuat sesuatu untuk kita. Gimana caranya? Pasal 1253 bilang, Bapak Ibu bisa bikin perikatan atas sesuatu yang mungkin dan memang belum terjadi. Apa itu? Warisan. Boleh. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang dinamakan ketentuan administrasi antara pemilik harta sama penerima. Ada administrasi di tengah-tengah yang harus didiskusikan. Dan ini hanya bisa direncanakan karena merupakan perjanjian. Perjanjian harus dibuat. Dan semua perjanjian akan batal saat orangnya meninggal dunia. Yang dikhawatirkan sengketa waris adalah saat orangnya meninggal dunia.
Nih ya, ini tidak bisa disengketakan. Itu hebatnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena secara administrasi, apapun yang Bapak Ibu miliki nanti akan masuk ke dalam undang-undang pewarisan. Sementara kontrak Bapak Ibu tidak menggunakan harta waris. Dia berkontrak, dia hanya memunculkan biaya saja. Nah, biaya inilah tujuannya untuk memunculkan harta baru. Harta yang hari ini tidak ada. Dia bukan paper aset, dia bukan apa-apa. Dia hanya perjanjian semata. Nanti muncul harta baru yang manfaatnya Bapak Ibu bisa tentukan untuk apapun yang Bapak Ibu rencanakan malam hari ini. Itu yang disebut dengan namanya perikatan perjanjian. Dan lucunya, kalau perikatan itu disetujui oleh dua belah pihak, masuklah pasal 1338. Apabila semua setuju dua belah pihak, maka persetujuan itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Itu Bapak Ibu. Dan itu tidak dapat ditarik kembali selain dua belah pihak itu yang menariknya. Keren ya? Itu Bapak Ibu. Nah, malam hari ini saya ngajarin itu. Di antara semua aset, maka produk risiko kontrak pertanggungan itu penting. Dan pasti Bapak Ibu kenapa harus asuransi? Karena malam ini Bapak Ibu yang mengundang adalah rekan-rekan prudensial, saya cuma mau jelasin bahwa asuransi itu sebenarnya produk hukum, bukan produk keuangan. Nah, kenapa itu produk hukum? Bukan kata Henry. Karena secara hukum, administrasi, dan waktu, dia dicatat sebagai produk kontrak yang akan jatuh tempo saat orang meninggal dunia. Beda dengan yang lain, tabungan, apa segala macam beda. Kata siapa? Kata Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Bahwa asuransi adalah akte perjanjian. Nah, berarti dari tahun 2014, perusahaan asuransi disuruh merubah nih konsepnya. Akhirnya hingga pada tahun 2022, OJK ngeluarin surat. Dan saya orang yang bahagia. Kenapa? Karena Prudential adalah perusahaan pertama yang secara masif memperbaiki ketentuan polisnya. Menjadi akte perjanjian. Karena inilah saya beruntung Bapak Ibu. Ayah saya meninggal tahun 2014. Yang menyelamatkan hidup adik saya yang paling terakhir, adik tiri. Karena saya tolak waris pada saat itu. Dan mama tiri saya adalah Prudential. 10 miliar dia cair 1 bulan kemudian. Papa saya punya utang 7 miliar nggak ngomong. Serem saya. Itu Bapak Ibu. Nah ini. Nah, paling terakhir, kenapa ini bagus buat saya? Karena waktu dia dibayarkan, lihat undang-undangnya Bapak Ibu. Berbeda undang-undangnya dengan waris. Waris ya waris, UP ya UP. Semua yang dibayarkan melalui prudensial kalau orang yang meninggal dunia berupa santunan, kalau saya tidak salah namanya, dia akan dikecualikan dari objek PPh. Jadi dia nggak akan masuk objek pajak. Tinggal yang terakhir. Chief Henry, kan saya beli nih. Saya beli berarti nanti kalau saya kenapa-napa, baru yang nerima anak saya nih. Bebas pajak ya. Kalau ada yang dibalikan ke saya gimana? Ada ya produk asuransi gitu ya Bapak Ibu ya. Dikembalikan lagi ke saya dong. Preminya bahkan dapat untung. Betul ya? Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ibu saya ibu yang sangat baik. Belum diganti sampai hari ini ibu saya. Bu Sri Mulyani. Ya, itu ibu saya. Belum diganti sampai hari ini. Pada tahun lalu dia mengeluarkan sebuah peraturan Menteri Keuangan. Nomor 168 tahun 2023. Berlaku tahun ini. Dia bilang apa? Bagi para pemilik polis asuransi jiwa, produk perjanjian, apabila Anda pembayaran manfaat dan santunan. Pembayaran manfaat itu apa? Premi yang udah dibayar balik lagi. Dan ada manfaatnya. Kalau Bapak Ibu baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat itu artinya keuntungan. Di dalam polis, maka itu semua dikecualikan dari objek PPh. Jadi Bapak Ibu, pastikan 10-20% harta Bapak Ibu ada bagian ini dalam rencana pewarisan. Supaya kalau Bapak Ibu kepikiran ada sengketa dalam proses peralihan harta, gunakan ini sebagai alat yang akan meleveraging sengketa itu. Dan bisa melikuidasi harta lebih cepat daripada deposito, ya, lebih mudah daripada tabungan, lebih simpel daripada properti. Harus berapa? 10-20%. Jangan banyak-banyak. Kalau semuanya nanti perusahaan asuransi ikut rugi Bapak Ibu. Ya, kalau se-Indonesia beli asuransi semua, deposito gitu nggak laku, bangkrut. Nggak boleh. Karena apa? Orang kaya adalah orang yang tahu bagaimana menempatkan hartanya terbaik untuk semuanya. Bapak Ibu, saya masih ada di sini. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan, monggo seputar pewarisan, konflik, dan gosip-gosipnya, monggo.
Ya, sementara saya kembalikan ke panitia. Terima kasih atas kesempatannya malam hari ini.